Bagaimana mungkin sekelompok orang miskin yang logonya hanya satu kuda untuk dua penunggang bisa berubah menjadi sekte paling rahasia dalam sejarah? Mereka bukan tentara salib sejati. Ritual mereka dilakukan dengan meludahi salib, tindakan yang dianggap penghinaan terbesar bagi iman mereka sendiri. Karena itu, mereka dibenci, dikucilkan, dan tidak diterima di kalangan manapun. Mereka diusir oleh pausnya sendiri, diburu dan dibakar hidup-hidup di depan umum. Organisasi mereka memang lenyap dari permukaan sejarah, tetapi ajaran mereka tidak pernah benar-benar mati. Dari sisa-sisa abu itu, lahir perkumpulan rahasia, sekolah-sekolah misteri, dan apa yang kini dikenal sebagai Mystery School, sebuah warisan pengetahuan yang hanya dijaga oleh mereka yang dianggap terpilih. Namun pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan siapa sebenarnya kekuatan di balik kebangkitan mereka? Kita akan memulai kisah ini dari awal, dari tanah kuno tempat segalanya bermula, Mesopotamia. Sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, di antara sungai Tigris dan Eufrat, berdiri peradaban pertama yang dikenal manusia, Sumeria. Dari sinilah muncul catatan tertua tentang makhluk yang disebut Anunnaki. Dalam bahasa Sumeria berarti mereka yang turun dari langit. Dalam tablet tanah liat dan naskah-naskah Babilonia, Anunnaki digambarkan sebagai makhluk agung yang mengajarkan manusia cara membangun kota, mengelola pertanian, dan membaca bintang. Bagi masyarakat waktu itu, ilmu pengetahuan dianggap hadiah dari langit, sesuatu yang hanya boleh dijaga oleh para pendeta dan penguasa kuil. Sistem ini menciptakan struktur yang ketat. Hanya sebagian kecil orang yang memegang rahasia tentang alam semesta, siklus waktu, dan kehidupan setelah mati. Dari sinilah lahir bentuk awal pengetahuan tertutup, yang kelak menjadi dasar dari apa yang di kemudian hari dikenal sebagai Mystery Schools atau organisasi rahasia. Beberapa prasasti menyebut, manusia terpilih dilatih untuk memahami bahasa para dewa, bukan sebagai bentuk penyembahan, tapi sebagai jalan menuju pemahaman lebih tinggi tentang asal-usul manusia. Di Mesopotamia inilah pertama kalinya konsep ilmu sakral untuk kalangan terbatas terbentuk. Dan dari sini, gagasan itu akan terus berpindah dari satu peradaban ke peradaban lain. Ketika peradaban Mesopotamia mulai melemah, sebagian ajaran dan tradisi kuno mereka berpindah ke wilayah barat daya, menuju lembah Sungai Nil. Di tanah yang kelak dikenal sebagai Mesir kuno, gagasan tentang ilmu langit, kehidupan setelah mati dan rahasia penciptaan menemukan bentuk barunya. Bukti-bukti awal menunjukkan bahwa pendeta-pendeta Mesir mempelajari simbol-simbol bintang, pergerakan matahari, serta sistem waktu yang sangat presisi. Pengetahuan itu mereka wariskan dalam bentuk simbol, arsitektur, dan ritual, bukan dalam tulisan yang mudah dibaca orang biasa. Dari sinilah muncul tradisi sekolah misteri atau Mystery Schools, tempat para murid terpilih diajarkan rahasia tentang jiwa, kosmos, dan hukum keseimbangan alam. Ajaran ini tidak sekadar agama, melainkan juga sistem filsafat, sains, dan moral yang dikaitkan dengan dewa-dewa seperti Thoth, Isis, dan Osiris. Thoth, yang dikenal sebagai dewa kebijaksanaan dan penulis ilahi, sering disebut sebagai pelindung pengetahuan tersembunyi. Catatan kuno menggambarkannya sebagai pengajar bagi para imam tinggi yang kemudian menjaga naskah-naskah sakral di dalam kuil Heliopolis dan Hermopolis. Dari akar inilah muncul tradisi hermetik, ajaran yang berfokus pada prinsip seperti di atas, demikian pula di bawah, yang menegaskan bahwa segala yang terjadi di langit memiliki cerminan di bumi, dan manusia dapat memahami semesta dengan mengenal dirinya sendiri. Mesir menjadi tempat di mana pengetahuan spiritual dan ilmiah disatukan dalam bentuk ritual, geometri, dan simbolisme. Bentuk piramida, posisi bintang, dan tata letak kuil dipercaya bukan sekadar arsitektur, melainkan cerminan tatanan kosmik. Dalam konteks sejarah, sistem ini tidak terbuka untuk umum. Hanya imamat tinggi dan keluarga kerajaan yang diizinkan memahami makna terdalam dari teks dan lambang-lambang tersebut. Dari sinilah tradisi pengetahuan untuk kalangan terpilih terus bertahan, melintasi ribuan tahun hingga akhirnya dibawa keluar dari Mesir oleh para filsuf Yunani, para penjelajah, dan para pemeluk ajaran esoterik di masa kemudian. Warisan ini akan menjadi dasar bagi banyak ajaran mistik setelahnya,
termasuk yang berkembang di Yunani, Romawi, dan akhirnya berpengaruh pada ajaran rahasia abad pertengahan, seperti yang kelak dikenal dalam lingkaran Templar. Setelah ajaran hermetik dari Mesir menyebar ke Yunani dan Eropa, banyak prinsipnya bertahan dalam bentuk filsafat, simbol, dan ajaran rahasia tentang keseimbangan antara langit dan bumi. Berabad-abad kemudian, ketika Eropa memasuki masa Perang Salib, nilai-nilai spiritual dan gagasan tentang pengetahuan tersembunyi kembali muncul. Kali ini bukan di kuil Mesir, melainkan di balik baju zirah para ksatria. Pada tahun 1119 Masehi, 9 ksatria dari Prancis yang dipimpin oleh Hugues de Payens datang ke Yerusalem. Mereka bersumpah hidup miskin, suci, dan taat, serta melindungi para peziarah yang datang ke Tanah Suci. Namun yang membuat mereka berbeda dari pasukan salib lainnya adalah tempat mereka bermukim di reruntuhan kuil Salomo, lokasi yang sejak ribuan tahun sebelumnya dianggap sebagai tempat paling sakral dan menyimpan banyak misteri spiritual. Dari sinilah nama mereka muncul, Poor Fellow Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon, atau yang dikenal sebagai Knights Templar. Pada masa awal mereka hanyalah kelompok kecil tanpa harta, tanpa pengaruh, dan bahkan tanpa perlindungan resmi. Namun beberapa tahun kemudian, mereka mendapat perhatian dari Saint Bernard of Clairvaux, tokoh penting gereja yang sangat berpengaruh. Bernard menulis risalah berjudul De Laude Novae Militiae, memuji para ksatria ini sebagai prajurit Tuhan yang sejati. Dukungan dari Bernard mengubah segalanya. Melalui koneksi ke Vatikan, para Templar memperoleh pengakuan resmi dari Paus Honorius II dan kemudian hak istimewa dari Paus Innocent II. Salah satu hak istimewa itu sangat luar biasa. Templar tidak tunduk pada hukum raja manapun dan tidak bisa diadili oleh otoritas selain Paus sendiri. Dengan kata lain, mereka berada di luar sistem pemerintahan duniawi dan hanya terikat pada gereja secara langsung. Seiring waktu, para bangsawan dan keluarga kaya mulai menitipkan harta mereka kepada para Templar untuk diamankan selama perjalanan atau peperangan. Templar kemudian menciptakan sistem penyimpanan dan surat kredit lintas benua yang memungkinkan seseorang menyetor emas di Prancis dan menariknya di Yerusalem tanpa membawa barang fisik. Inilah awal dari sistem perbankan internasional pertama dalam sejarah manusia. Dalam beberapa dekade saja, ordo yang dulunya miskin berubah menjadi kekuatan ekonomi raksasa. Namun kekuasaan mereka bukan hanya soal harta. Para Templar juga menguasai jalur informasi antara Eropa dan Timur Tengah. Mereka berinteraksi dengan cendekiawan Arab, Yahudi, dan bahkan dengan para penjaga ajaran kuno yang masih melestarikan ilmu dari Mesir dan Babilonia. Banyak catatan yang menyebut bahwa di masa inilah para Templar mulai tertarik pada pengetahuan rahasia timur, termasuk geometri suci, simbolisme kuno, dan sistem angka yang kelak digunakan dalam arsitektur mereka. Dari kontak itulah, sebagian peneliti meyakini Templar mulai menggabungkan spiritualitas Kristen dengan warisan esoterik kuno, membentuk lapisan ajaran dalam yang tidak diketahui masyarakat umum. Pada abad ke-12, Templar telah memiliki benteng di seluruh Eropa dan Timur Tengah, termasuk di Inggris, Spanyol, Portugal, Prancis, dan Yerusalem. Mereka menjadi kekuatan militer sekaligus finansial yang tak tertandingi, dengan lambang dua ksatria menunggang satu kuda, simbol kerendahan hati sekaligus kesetiaan mutlak pada saudara seperjuangan. Namun di balik citra suci itu, Templar mulai dikenal sebagai organisasi yang tertutup, misterius, dan sulit diakses. Ritual mereka dilakukan secara rahasia, dan sumpah mereka tak boleh diucapkan di depan umum. Sebagian sejarawan menyebut, inilah titik di mana ajaran pengetahuan tertutup dari Mesir dan Babilonia benar-benar hidup kembali dalam bentuk baru, disamarkan di balik doktrin Kristen, tetapi dengan struktur dan simbolisme yang sama. Pengetahuan hanya untuk kalangan terpilih, dan rahasia hanya untuk mereka yang dianggap siap. Di masa ini Templar bukan lagi hanya penjaga peziarah. Mereka telah menjadi penjaga rahasia dunia lama, jembatan antara masa kuno dan dunia modern. Setelah mendapatkan pengakuan gerejawi dan hak istimewa dari Paus, Templar mulai menerima hibah tanah, kastil, dan donasi dari bangsawan serta raja di seluruh Eropa. Donasi ini sering berasal dari keluarga-keluarga yang mengirim anggota mereka ke ordo, atau yang mencari perlindungan spiritual dan keamanan bagi harta mereka. Dengan lahan luas dan sumber pendapatan berkelanjutan,
hasil pertanian, sewa, dan pajak kecil di properti mereka, Templar memiliki arus kas yang stabil dan berkembang. Struktur organisasi Templar berbentuk jaringan komando yang terpusat namun tersebar. Markas pusat di Yerusalem dihubungkan dengan preceptories, komanderi, di seluruh Eropa. Setiap komanderi mengelola properti, menyimpan catatan dan mengirim surplus ke pusat. Sistem ini memungkinkan manajemen aset dalam skala internasional. Karena Ordo tunduk langsung pada Paus, mereka memperoleh hak istimewa hukum, kebebasan dari pajak lokal, kekebalan terhadap yurisdiksi raja setempat, dan wewenang untuk memindahkan harta antar yurisdiksi tanpa hambatan. Hak-hak ini menjadi keunggulan kompetitif besar di abad pertengahan, ketika perbatasan politik dan hukum seringkali rumit dan berubah-ubah. Untuk menangani kebutuhan perjalanan ziarah dan operasi militer, Templar mengembangkan instrumen finansial awal, surat-surat amanah dan petunjuk penarikan yang mirip dengan letters of credit. Seorang peziarah bisa menitipkan harta di komanderi Prancis dan menerima kupon untuk ditukar di komanderi Yerusalem, solusi yang mengurangi risiko perampokan dan perampasan di jalan. Seiring waktu, praktik ini berkembang menjadi layanan penyimpanan, transfer kekayaan lintas negara, dan pembiayaan perjalanan militer, fungsi-fungsi yang kini kita sebut perbankan. Karena mereka bisa mengelola harta banyak orang dan meminjamkannya kembali, Templar menjadi kreditur penting bagi bangsawan dan raja. Catatan sejarah menunjukkan para raja sering meminjam dari Ordo untuk mendanai kampanye militer, proyek istana, atau kebutuhan darurat. Selain peran finansial, Templar menguasai posisi strategis di lapangan militer dan administratif. Mereka memiliki kastil yang mengontrol jalur perdagangan dan rute pelayaran penting. Kastil-kastil ini bukan hanya pertahanan, mereka berfungsi sebagai pusat logistik, pusat penyimpanan, dan pos intelijen yang mengamati pergerakan musuh dan pedagang. Keberadaan mereka di titik-titik kunci memberi Templar kekuatan tawar, menawar terhadap otoritas lokal. Raja membutuhkan kestabilan rute, lalu lintas dan keamanan yang Ordo sediakan. Sistem rekrutmen Templar yang menarik anggota dari kalangan bangsawan memperkuat hubungan mereka dengan keluarga penguasa. Anggota Ordo sering berasal dari keluarga berpengaruh. Hubungan kekerabatan dan patronase ini membuka akses ke istana dan pengaruh politik. Selain itu, reputasi mereka sebagai prajurit suci dan disiplin ketat memberi legitimasi moral ketika Templar dimintai dukungan, sehingga raja dapat mengandalkan Ordo untuk operasi yang sensitif. Ordo juga membangun jaringan dokumentasi yang kuat, arsip, surat, dan akta, yang menjadikan mereka pusat informasi tentang kepemilikan tanah, utang, dan aliansi. Kontrol atas informasi ini memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi politik dan ekonomi. Perdagangan lintas laut juga memberi kontribusi. Templar mengelola kapal dan pelabuhan di beberapa rute penting, sehingga terlibat langsung dalam arus komoditas dan pendapatan tol. Gabungan kekayaan jaringan internasional, kebebasan hukum, peran militer strategis, dan hubungan kekerabatan menjadikan Templar sebagai aktor berpengaruh yang mampu menekan atau mendukung raja sesuai kepentingan. Namun kekuatan ini juga menciptakan kerentanan. Kerajaan yang mengalami tekanan fiskal melihat Ordo sebagai sumber pinjaman dan target kekayaan. Contoh paling dramatis adalah hubungan Raja Philip IV dari Prancis dengan Templar. Ketika krisis keuangan bertemu ambisi politik, ketegangan berubah menjadi tindakan represif terhadap Ordo. Singkatnya, dominasi Templar muncul bukan dari satu faktor tunggal, melainkan dari akumulasi, donasi dan lahan, inovasi finansial, hak istimewa hukum, jaringan komanderi, kontrol informasi, kekuatan militer, dan hubungan elit. Kekuatan ini membuat mereka mitra sekaligus pesaing bagi monarki Eropa, dan akhirnya menjadi alasan utama mengapa negara-negara mulai memandang mereka sebagai ancaman yang harus dikendalikan. Kekuatan besar seringkali menimbulkan ketakutan yang sama besarnya, dan itulah yang menimpa ksatria Templar. Pada abad ke-14, setelah lebih dari 200 tahun menguasai perdagangan, perbankan, dan urusan militer Eropa, posisi mereka mulai goyah. Bukan karena mereka melemah, tapi karena mereka terlalu kuat. Raja Philip le Bel dari Prancis, seorang penguasa yang dililit utang kepada Templar, mulai merasa terancam. Ia tahu,
Para Templar memiliki kekayaan dan pengaruh yang melampaui kekuasaan istana manapun di Eropa. Sementara Paus Clement, yang kala itu berada di bawah tekanan politik Prancis, tak lagi memegang otoritas penuh atas Ordo Suci tersebut. Maka disusunlah rencana besar, sebuah fitnah yang akan menghapus Templar dari sejarah terbuka, tapi tidak dari bayangan dunia. Pada hari Jumat, tanggal 13 bulan Oktober tahun 1307, perintah rahasia dikeluarkan oleh Raja Philip. Dalam satu malam, ribuan anggota Templar ditangkap di seluruh Prancis. Tuduhan terhadap mereka begitu berat, penyembahan berhala, penghinaan terhadap salib, ritual rahasia yang disebut menyimpang, dan bahkan tuduhan menyembah makhluk misterius bernama Baphomet. Di bawah penyiksaan, beberapa pengakuan berhasil dipaksa keluar, namun banyak juga yang tetap bungkam, mempertahankan sumpah ordo mereka sampai akhir. Para pemimpin tertinggi Templar, termasuk Jacques de Molay, akhirnya dijatuhi hukuman mati. Mereka dibakar hidup-hidup di depan umum, di pulau kecil dekat Sungai Seine, Paris. Sebelum api membakar tubuhnya, Molay disebut mengutuk Raja Philip dan Paus Clement, bahwa keduanya akan menemui ajal dalam waktu 1 tahun. Dan sejarah mencatat, kutukan itu seolah menjadi kenyataan. Setelah tragedi itu, Ordo Templar resmi dibubarkan oleh Paus Clement melalui dekret kepausan. Namun bubarnya secara resmi bukan berarti berakhirnya pengaruh mereka. Sebagian besar anggota Templar yang selamat melarikan diri ke Skotlandia, Portugis, dan daerah-daerah terpencil di Eropa Utara. Di sana mereka disambut oleh raja-raja yang menentang otoritas Paus. Raja Robert de Bruce dari Skotlandia, yang kala itu sedang berperang melawan Inggris, disebut memberi perlindungan kepada para Templar yang melarikan diri. Sebagai imbalannya, para Templar membantu pasukannya dalam peperangan, membawa keahlian strategi dan pengetahuan militer yang luar biasa. Dari titik inilah, Templar mulai membentuk jaringan rahasia baru. Tidak lagi tampil sebagai ordo militer keagamaan, tapi menjadi kelompok tertutup yang menyebarkan pengetahuan mereka melalui simbol-simbol, bangunan, dan sistem perbankan yang tersembunyi. Di beberapa tempat, mereka mulai dikenal dengan nama berbeda. Di Skotlandia, mereka berbaur dengan organisasi yang kelak menjadi Freemason. Di Portugis, mereka mendirikan Ordo Kristus yang kemudian membantu ekspedisi penjelajahan samudra pada masa berikutnya. Ajaran dan simbol mereka terus berevolusi, tapi intinya tetap sama. Pengetahuan kuno, ketaatan kepada persaudaraan rahasia, dan keyakinan bahwa mereka menjaga warisan cahaya dari dunia lama, warisan yang diyakini berasal dari para pengajar langit zaman Mesopotamia dan Mesir kuno. Dan disinilah garis misteri itu tampak semakin jelas, bahwa dari Anunnaki ke Mesir Hermetik, lalu ke Templar selalu ada benang merah. Sebuah upaya menjaga ilmu yang dianggap terlalu besar untuk dibuka kepada dunia. Namun seiring waktu, sebagian dari ajaran itu mulai melenceng. Di tangan kelompok-kelompok rahasia yang lebih modern, konsep pencerahan spiritual bergeser menjadi kendali atas kekuasaan dan manusia. Dan disinilah akar dari berbagai teori tentang organisasi gelap dunia modern, mereka yang disebut Illuminati, mulai tumbuh. Setelah Ordo Templar dibubarkan, sebagian besar anggotanya yang selamat melarikan diri ke wilayah aman di Eropa Utara dan Portugis. Di Skotlandia dan Inggris, para mantan Templar menemukan perlindungan di kastil-kastil terpencil dan mulai membentuk jaringan persaudaraan baru. Jaringan ini tidak lagi bersifat militer, tetapi mempertahankan ajaran rahasia, ritual, dan simbolisme yang diwarisi dari Templar. Salah satu garis keturunan ini kemudian dikenal sebagai Freemasonry, organisasi yang muncul di Eropa pada abad ke-14 dan ke-15. Freemasonry menekankan ritual inisiasi, simbolisme, dan hierarki rahasia. Konsep yang jelas mengingatkan pada struktur Ordo Templar. Sejak awal kemunculannya, Freemasonry menghadapi tuduhan kontroversial. Beberapa catatan sejarah menyebut bahwa beberapa cabang melakukan ritual yang dianggap menyimpang dari ajaran Kristen resmi, termasuk simbolisme gelap yang diasosiasikan dengan Baphomet, api, dan bayangan malam. Di sisi lain, pada abad ke-17 dan ke-18 muncul kelompok yang disebut Illuminati, yang sebagian anggotanya memiliki latar belakang Freemason. Kelompok ini dikenal karena struktur rahasia dan jaringan inisiasi bertingkat, serta penekanan pada pengetahuan yang tersembunyi. Sejak awal, Illuminati menghadapi tuduhan keterlibatan dalam praktik-praktik esoterik
yang dianggap gelap oleh masyarakat umum. Beberapa catatan dari pengadilan Eropa menyebut adanya ritual simbolik, beberapa di antaranya melibatkan penggambaran pengorbanan atau figur bayi sebagai representasi metaforis dari pengetahuan atau kekuasaan. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar tuduhan ini berasal dari dokumen pengadilan, laporan misionaris, atau propaganda politik, dan banyak di antaranya sulit diverifikasi secara langsung. Namun demikian, citra ini membentuk reputasi Freemason dan Illuminati sebagai organisasi yang memiliki sisi misterius dan gelap. Simbolisme gelap ini sering muncul dalam bentuk ritual malam, penggunaan api, topeng, dan figur yang mewakili dualitas, terang dan gelap, hidup dan mati, manusia dan dewa. Dalam beberapa ritual, figur bayi digunakan sebagai simbol kelahiran kembali, transformasi spiritual, atau pengorbanan metaforis, bukan selalu sebagai tindakan literal, tetapi sebagai simbolisme esoterik. Sejarawan juga mencatat bahwa beberapa aliran rahasia menggunakan praktik simbolik untuk menekankan loyalitas, ketundukan, dan pemahaman tingkat tinggi bagi anggota yang terinisiasi. Prinsipnya adalah menjaga pengetahuan agar tidak jatuh ke tangan yang dianggap belum siap. Konsep yang sama dari Mesopotamia dan Mesir kuno, Freemason dan Illuminati, dari perspektif sejarah bukan sekadar organisasi gelap. Mereka juga berperan dalam penyebaran filsafat, pendidikan dan jaringan sosial di Eropa modern. Namun sisi mistis dan simbolik yang gelap tetap menjadi bagian dari citra mereka di mata masyarakat umum, terutama dalam dokumen tuduhan abad ke-17 dan ke-18. Dengan demikian, warisan Templar tidak hilang begitu saja. Ia berevolusi dari ordo militer dan religius menjadi persaudaraan rahasia yang menekankan simbolisme, ritual, dan penguasaan pengetahuan. Sisi gelapnya, baik dalam bentuk ritual malam, pengorbanan simbolik, maupun simbolisme Baphomet, terus membentuk legenda dan spekulasi hingga era modern. Dari Anunnaki ke Mesir, Templar hingga Freemason dan Illuminati, terlihat pola yang sama. Pengetahuan yang tersembunyi, ritual rahasia, simbolisme yang hanya dimengerti kalangan terpilih, dan elemen yang sering disalahartikan atau dilebih-lebihkan oleh orang luar. Inilah garis merah misteri yang membentang ribuan tahun. Dari pendeta Mesopotamia, imam Mesir, satria Templar, hingga persaudaraan modern, semua berputar di sekitar pengetahuan, ritual, dan simbolisme yang hanya boleh dimengerti oleh mereka yang diinisiasi.